hambamu, firman-Mu yang disampaikan, ilahi, akan rapi setiap perkataan, setiap pikiran, hati, sehingga semuanya boleh terkonsentrasi, sehingga apa yang kamu sampaikan ini menjadi pesan Tuhan. Terima kasih Bapak Surgawi, bahkan berkati juga mereka yang akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus menuntun dalam kehidupan mereka, sehingga mereka boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan lewat setiap kebenaran firman. Terima kasih Bapak Surgawi. Sekali lagi, urapi hambamu, urapi firman-Mu, dan kami akan siap mendengarkan firman Tuhan dalam nama Tuhan. Amin. Tuhan, kembali lagi kita ketemu di tempat ini. Kita akan melihat bersama-sama setiap kebenaran firman Tuhan. Tuhan, saya percaya bahwa setiap manusia, khususnya orang percaya, tidak akan pernah luput dari setiap persoalan, setiap masalah. Oleh sebab itu, firman Tuhan itu adalah jawaban dalam setiap apapun situasi yang kita hadapi hari-hari. Puji Tuhan, kita akan melihat seputar firman Tuhan, karena ayat ini panjang. Saya tidak akan membacakan semua, tapi kita akan melihat di sini ada di dalam 1 Samuel pasal yang ke-30 ayat 1 sampai ayat 5 itu ada banyak hal yang Anda bisa lihat, bisa perhatikan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, kalau saya mendengar tentang sekolah Alkitab Palembang dan sekolah Alkitab Cianjur, maka ada banyak kenangan-kenangan yang saya bisa ingat, baik manis, kenangan-kenangan yang manis, kenangan yang baik, ataupun ada banyak kenangan-kenangan juga yang pahit, yang ya, istilahnya kan hari itu bicara tentang proses, dan pasti akan mengingat ada banyak hal di dalam setiap perjalanan saya ketika saya mengikuti sekolah Alkitab di Palembang dan di sekolah Alkitab di Cianjur. Begitu juga dengan kalau kita tahu tentang satu tempat yang bernama Auschwitz dan Ravensbrück, kedua tempat itu akan menjadi trauma bagi orang-orang Yahudi, karena kedua tempat itu menjadi kamp konsentrasi di mana kurang lebih 1,1 juta orang dibantai, dibunuh di sana, dan itu menjadi satu peristiwa yang sangat membekas khususnya bagi orang-orang Yahudi, dan nama kedua tempat ini akan menjadi satu trauma yang sangat dalam bagi mereka. Nah, kita melihat di sini bahwa begitu juga dengan Siklag. Bagi kita mungkin nama ini sangat asing bagi kita. Tetapi bagi Daud dan seluruh keluarganya, baik Daud bersama dengan seluruh orang-orang yang mengikutinya, keluarganya, keluarga besar yang ada, itu menjadi satu nama yang bisa memilukan hati mereka. Karena kenapa? Karena di Siklag itu mereka menghadapi situasi-situasi di mana ketika Daud pergi pulang dari berperang, maka di sana Daud menemukan bahwa keluarganya, istrinya, kedua istrinya, bahkan anak-anaknya,
bahkan seluruh keluarga besar para prajuritnya atau pasukannya atau orang-orang yang mengikut Daud itu mereka sudah ditawan oleh orang-orang Amalek, dan ini menjadi satu hal yang sangat tragis bagi Daud dan orang-orang yang mengikuti Daud. Dan ini yang saya katakan dari awal bahwa mungkin bagi kita adalah nama yang tidak asing lagi, nama yang asing buat kita. Apa itu Siklak? Tapi bagi Daud dan seluruh keluarganya dan seluruh pasukan yang ada, itu menjadi satu nama yang menjadi satu tragedi yang luar biasa, di mana hampir saja mereka kehilangan seluruh keluarga besar mereka yang ada. Nah, kita akan belajar dari sini. Ada pesan yang luar biasa dari peristiwa Siklak yang ada. Kalau Anda membaca di sana dalam 1 Samuel 30 ayat 1 sampai ayat 25, di sana banyak hal yang menjelaskan, tapi saya akan memilih ada dua hal yang akan kita bisa pelajari, yang akan kita bisa lihat dari pelajaran dari pesan Siklak buat kita sebagai orang-orang yang percaya yang ada di muka bumi, buat kita sebagai orang-orang yang percaya yang sampai hari ini masih tetap terus berjuang, bahkan melawan, bahkan terus bergumul dengan situasi, bahkan dengan keadaan yang ada hari-hari ini. Kita melihat bahwa pesan pertama dari Siklak adalah tidak ada manusia pun di bawah kolong langit ini yang kebal dengan yang namanya pengalaman pahit. Tidak ada manusia di bawah kolong langit, khususnya tidak ada orang percaya yang kebal dengan yang namanya pengalaman pahit. Saya percaya bahwa dalam perjalanan kekristenan, dalam perjalanan kehidupan kita sehari-hari ini, kita pasti mengalami yang namanya pengalaman Siklak. Kita pasti mengalami yang namanya pengalaman pahit, manis dalam hidup kita. Sebab itu saya katakan bahwa tidak ada satu manusia pun, baik dia suci, baik dia kudus, baik dia orang percaya, baik dia orang benar, baik dia yang melakukan firman Tuhan. Artinya bahwa tidak ada satu manusia pun yang terluput yang dari namanya Siklak, yaitu pengalaman pahit dalam hidup kita. Kalau Anda melihat di sini bahwa Daud kurang apa dengan Tuhan? Daud adalah orang yang memiliki satu hubungan yang intim, yaitu memiliki satu hubungan yang luar biasa pribadi dengan Tuhan. Bahkan kita melihat di sini bahwa Daud suka mengobrol, suka bercakap-cakap dengan Tuhan. Dalam segala hal Daud selalu bertanya kepada Tuhan. Dalam segala tindakan, dalam segala hal yang Daud lakukan, dia harus bertanya kepada Tuhan. Bahkan dia harus mengikuti naluri apa yang Tuhan mau. Daud, kalau kita belajar, coba kita lihat dulu di dalam saya tiba-tiba ingat ayat itu, bahwa kita berkata bahwa seumur hidup Daud tidak pernah melakukan kesalahan, kecuali hanya ada satu hal yang dicatat oleh Alkitab, bahwa Daud melakukan kesalahan yang fatal. Coba saya akan lihat di dalam dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-15 ayat yang kelima, 1 Raja-Raja 15 ayat yang kelima. Karena Daud telah melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan tidak menyimpang dari segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya seumur hidupnya. Jadi Daud tidak pernah menyimpang, Daud tidak pernah melakukan kesalahan, Daud tidak pernah melawan kepada Tuhan. Karena Alkitab berkata bahwa karena Daud telah melakukan apa yang benar. Daud melakukan apa yang benar di mata Tuhan, bukan di mata manusia. Tapi firman Tuhan jelas berkata bahwa Daud melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Dan dia tidak menyimpang dari segala jalan yang diperintahkan Tuhan. Artinya bahwa dalam segala hal yang Tuhan perintahkan kepada Daud,
Maka di sini Alkitab berkata bahwa Daud tidak pernah menyimpang, tidak pernah membantah, bahkan dia tidak pernah melakukan hal yang jahat. Menyimpang dari segala yang diperintahkannya kepada Daud, yang diperintahkan Tuhan kepada Daud seumur hidup. Jadi seumur hidup Daud adalah orang yang benar di mata Tuhan, tidak menyimpang, tidak neko-neko, tidak berbuat salah. Kecuali dalam perkara Uria orang Heti. Jadi Daud seumur hidup Alkitab berkata bahwa Daud hanya melakukan kesalahan. Itu dimana ketika dia bersentuhan dengan Uria, yaitu peristiwa Betseba. Jadi kita melihat di sini bahwa Daud adalah satu pribadi yang sangat luar biasa. Alkitab memberikan kesaksian bahwa Daud adalah orang yang benar di mata Tuhan, tidak pernah menyimpang dari jalan Tuhan. Alkitab berkata bahwa hanya satu kesalahan yang dibuat oleh Daud. Kita melihat di sini bahwa kurang apa dengan Daud. Tapi kita melihat di sini bahwa ada peristiwa Siklak, yaitu pengalaman yang pahit yang dialami oleh Daud. Kurang apa dengan Daniel, seorang nabi yang luar biasa. Dia harus mengalami yang namanya gua singa. Daniel dan kawan-kawan adalah pemuda-pemuda yang selalu menjaga Taurat, yang selalu menjaga hukum Taurat, yang selalu menyimpan firman Tuhan di dalam hidup mereka. Tetapi kita melihat di situ bahwa mereka harus berjumpa dengan yang namanya gua singa. Mereka harus berjumpa dengan dapur perapian yang menyala-nyala. Mereka tidak luput daripada fitnahan, hoax, bahkan orang-orang sekeliling mereka memfitnah mereka, bahkan pejabat juga memfitnah mereka. Kurang apa dengan Daniel dan kawan-kawan? Yang terheboh juga, kurang apa dengan Ayub? Tuhan sendiri memberikan kesaksian langsung kepada iblis bahwa Ayub adalah orang yang takut Tuhan, tulus. Di dalam Ayub pasal 1 dan 2 itu jelas sekali bagaimana Tuhan bersaksi kepada iblis bahwa Daud adalah orang yang luar biasa, orang yang saleh, orang yang takut Tuhan, tulus, setia. Dia punya integritas, dia punya karakter yang baik, tidak ada yang salah dengan Ayub. Tetapi kita melihat di situ bahwa dia mengalami yang namanya Siklak. Dia mengalami satu pergumulan yang pahit dalam hidupnya. Bahkan orang terdekat dalam hidupnya tidak luput juga untuk apa? Untuk memaki dia, untuk membuat dia bisa jauh dari Tuhan. Bisa katakan bahwa istri Ayub berkata bahwa ngapain juga kamu harus percaya kepada Tuhan? Kamu lihat saja kondisi hidupmu seperti itu. Ngapain kamu harus percaya kepada Tuhan? Kutukilah Tuhan Allahmu. Istri Ayub seolah-olah menghancurkan iman dia kepada Tuhan. Kurang apa dengan Ayub? Kurang apa dengan Daud? Kurang apa dengan Daniel dan kawan-kawan? Ada banyak tokoh-tokoh di dalam Alkitab yang menjadi teladan dalam hidup mereka. Teladan hidup mereka adalah orang-orang yang setia kepada Tuhan. Tetapi mereka harus mengalami yang namanya Siklak. Artinya bahwa tidak ada satu manusia pun yang kebal dengan yang namanya pengalaman pahit. Oleh sebab itu tetap berjuang terus kepada Tuhan. Berjuang terus. Karena Tuhan berjanji bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan. Dan Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita. Sekali-kali aku tidak akan pernah membiarkan engkau, kata firman Tuhan. Sekali-kali juga aku tidak akan pernah membiarkan kita. Bahkan menjadi yatim piatu pun sekalipun Tuhan tidak akan pernah membiarkan. Bukan hanya kita yang mengalami pengalaman Siklak, tapi ada banyak juga orang-orang percaya di belahan dunia ini yang mengalami hal yang sama seperti yang kita alami. Yaitu pengalaman Siklak, pengalaman yang sangat pahit. Jadi kita nggak usah terburu-buru menyalahkan Tuhan. Kenapa saya begini dan begitu? Tidak usah. Karena semua kita, baik yang percaya bahkan yang tidak percaya, mengalami hal yang sama. Yang kedua,
Pesan Siklak yang kedua bagi kita sebagai orang-orang percaya adalah jangan lari dari Siklak. Jangan lari dari persoalan pergumulan itu. Jangan lari dari Siklak. Anda melihat, coba kita lihat. Di dalam 1 Samuel pasal yang ke-30 ayatnya yang ke-6, firman Tuhan berkata begini. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Jadi ketika Daud dan para tentaranya, prajuritnya masuk ke Siklak, ketika mereka habis berperang, maka rumah mereka, perkemahan mereka sudah di bumi hanguskan. Bahkan istri-istri mereka, anak-anak mereka, bahkan keluarga besar mereka, bahkan harta benda mereka, kambing domba mereka sudah dijara oleh orang-orang Amalek. Itu satu kekagetan yang luar biasa yang ditemui oleh Daud dan para prajuritnya. Sehingga mereka mulai menyalahkan satu dengan yang lain. Dan di sana ayat 6 firman Tuhan berkata bahwa Daud sangat terjepit, artinya bahwa semua orang-orang yang mengikuti dia mulai menyalahkan Daud, ini gara-gara kamu dan sebagainya. Ketakutan yang dalam. Siapa yang tidak takut? Kalau orang itu jangankan berjumlah 500 orang. Kalau hanya ada 100 orang pun lawan satu, mereka lempar dengan batu, bisa mati Daud. Daud bukan hanya terjepit, tapi dia mengalami ketakutan yang dalam juga di situ. Dia tersudut, artinya dia sudah tidak bisa membuat apa-apa. Dia tidak bisa membantah, dia tidak bisa melawan, dia tidak bisa membela diri, bahkan orang-orang terdekat pun tidak bisa membela dia. Tapi firman Tuhan berkata bahwa sekali lagi, dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hatinya, sakit hati. Kenapa? Karena keluarga mereka, istri, anak-anak mereka, harta benda mereka, kambing domba mereka sudah dijara oleh orang-orang Amalek. Dan perempuan, tetapi Daud, ayat 6 bagian terakhir, tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Dalam situasi terjepit, firman Tuhan berkata bahwa Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Yang kedua, bahwa jangan lari dari Siklak, jangan lari dari masalah, jangan lari dari Tuhan. Jangan meninggalkan Tuhan ketika kita menemui Siklak dalam hidup kita. Tapi firman Tuhan mengingatkan kita bahwa kuatkan dan teguhkan hati kita. Daud menguatkan iman dia, Daud menguatkan kepercayaan dia kepada Tuhan. Artinya Daud mulai berpikir bahwa kalau kemarin-kemarin Tuhan sudah menolong dia, maka hari ini juga saya pasti percaya bahwa Tuhan pasti akan menolong. Bagaimana dia bisa terluput dari kejaran Saul. Dan bahkan ada banyak peristiwa peperangan ketika dia memimpin bangsa Israel untuk mengalahkan orang-orang Filistin. Daud mulai mengingat bahwa kalau hari-hari kemarin, kalau peristiwa kemarin Tuhan menolong dia dalam segala hal. Dia dikejar oleh Saul, dia menghadapi situasi yang berbahaya. Daud mulai mengingat mungkin bahwa dulu waktu saya masih sangat muda, saya bisa melawan singa dan beruang, dan saya bisa membunuh mereka, bahkan merobek mulut mereka. Masakan Tuhan tidak akan tolong saya? Maka Daud berkata bahwa Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Oleh sebab itu, ketika kita menghadapi Siklak, ingatlah segala kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Sehingga kita tidak akan mudah lari dari persoalan. Kita tidak mudah lari dari yang namanya Siklak. Pengalaman pahit itu akan selalu mengingatkan kita, memberikan cerita-cerita yang indah. Itu adalah bagian dari proses kehidupan. Saya akan menutup dengan satu ayat
ketika Raja Sanherib mengepung kota Yerusalem di dalam 2 Tawarik pasal yang ke-32. Jadi Raja Sanherib ini mengepung kota Yerusalem yang dipimpin oleh Raja Hizkia. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, di sana di dalam 2 Tawarik 32 ayat yang ke-7 firman Tuhan berkata bahwa kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, jangan takut dan terkejut terhadap Raja Asyur serta seluruh laskar yang menyertainya. Enggak usah takut ketika Raja Sanherib mengepung kota Yerusalem yang dipimpin oleh Raja Hizkia. Maka Raja Hizkia menguatkan hati mereka, jangan takut, enggak usah takut. Memang secara kasat mata bahwa kota itu sudah dikeliling, sudah dikepung oleh Raja Sanherib. Firman Tuhan berkata bahwa jangan takut, teguhkan hatimu. Janganlah takut dan terkejut terhadap Raja Asyur serta seluruh rakyat yang menyertainya. Karena kenapa? Yang menyertai kita, yang menyertai orang Israel, yang menyertai orang Yerusalem, yang menyertai orang percaya, lebih banyak daripada yang menyertai dia. Ayat 8, yang menyertai dia adalah tangan manusia, tetapi yang menyertai kita adalah Tuhan Allah kita, yang membantu kita dan melakukan peperangan kita. Oleh kata-kata Hizkia Raja Yehuda itu, rakyat mendapat kepercayaannya kembali. Enggak usah takut. Raja Hizkia berkata bahwa enggak usah takut. Enggak usah takut. Kenapa? Karena yang menyertai mereka itu cuma tangan-tangan manusia. Artinya bahwa tidak punya kekuatan apa-apa dibanding dengan bala tentara malaikat surga yang menyertai kita. Mas, saya bandingkan dengan satu ayat lagi di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-6, ayatnya yang ke-2 Raja-Raja pasal yang ke-6. 2 Raja-Raja 6 ayat yang ke-16. Ini jawab Elisa kepada budaknya, kepada pembantunya. Jawabnya, jangan takut. Saya baca ayat 15. Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujang itu kepada Elisa, celaka tuanku, apakah yang kita perbuat? Jawabnya, jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan, bukalah kiranya mata si abdi ini, si pembantunya Elisa, supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu, sehingga ia melihat, tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Anda melihat, ketika Tuhan membukakan mata bujangnya itu, maka dia melihat bahwa di sekeliling gunung itu ada ribuan, bahkan mungkin berlaksa-laksa. Penuh, tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Bayangkan, dengan kacamata manusia, dengan mata manusia, bujangnya ini, abdi Allah ini tidak bisa melihat bahwa dia ditakutkan dengan situasi. Bagaimana Raja Aram menyerang mereka. Tapi Elisa berkata bahwa Tuhan, bukakan mata bujang ini, supaya dia bisa melihat bahwa Tuhan yang aku sembah, Tuhan yang aku layani adalah Tuhan Raja di atas segala raja. Maka dia melihat bahwa di sekeliling gunung itu ada tentara kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Puji Tuhan, biarlah firman Tuhan mengingatkan kepada kita, jangan lari. Gak usah lari dari masalah, gak usah lari dari siklak, gak usah lari dari persoalan.
Tapi kuatkan dan teguhkan hati kita. Maka sesungguhnya kita tahu bahwa yang menyertai kita itu lebih kuat dari setiap persoalan-persoalan yang ada. Karena firman Tuhan berkata bahwa roh yang ada dalam diri kita, roh yang ada dalam hidup kita lebih besar dari roh yang ada di dalam dunia ini. Puji Tuhan, tundukkan kepala saudara. Kami bersyukur, kami berterima kasih buat firman Tuhan hari ini yang sudah mengingatkan kami, menguatkan kami bahwa kami tidak perlu takut, kami tidak perlu cemas dengan siklak. Karena kami tahu bahwa tidak ada satu manusia pun yang kebal dengan yang namanya siklak, pengalaman pahit. Oleh sebab itu, lewat kedua poin yang kami sudah belajar malam hari ini bahwa jangan lari dari siklak, jangan lari dari persoalan, jangan lari dari masalah, jangan lari dari situasi apapun. Kenapa? Karena kita punya Tuhan, Raja di atas segala raja. Dialah penguasa alam semesta. Terima kasih, meteraikan setiap firman-Mu dalam hidup kami, supaya kami tidak berdosa terhadap Engkau. Terima kasih, demi nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.